Baik, student, terima kasih sudah klik video ini dan hari ini kita ada di video selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam pembahasan soal. Nah, di pembahasan soal ini kita menimbulkan analisa yang dimana nantinya kita akan diminta untuk menjawab true or false or correct or incorrect ya. Benar atau tidak tepat, benar atau salah. Nah, di sini ada beberapa soal ya yang bisa kita lihat ya, dan tentunya masih ya student ya, diambil dari buku Introductory to Fall by Longman ya. Oke, masih tentang skill satu yaitu subject dan verb. Nah, di sini kita sudah lihat ada dua nomor yang sudah terisi. Nah, tapi kita analisa dulu student. Ingat, di dalam mengerjakan soal TOEFL, yang pertama kita lakukan selalu mencari subjek dan juga verb-nya. Ingat ya, subjek dan juga verb-nya. Nah, pertama di nomor one nih ya, my best friend. My best friend, di sini friend adalah subjek. Kenapa Miss friend itu subjek? Karena subjek itu adalah orang, nah ya yang dimana dia bisa dijadikan subjek. Dia bisa melakukan aksi, walaupun tidak hanya orang, bisa benda atau hewan dan sebagainya. Ya, nah oke. Kemudian di sini ada always. Always adalah keterangan atau adverb yang dimana dia bukan kata kerja. Nah, helpful adalah adjektif, kata sifat. Dari mana kita bisa tahu itu kata sifat? Kata sifat biasanya sesuatu yang diakhiri dengan full, nah ya, atau os gitu ya. Itu biasanya dia adalah kata sifat. Yang dimana yang kata sifat itu bukan kata kerja. With problem adalah objek preposisi. Nah, objek preposisi tentunya juga bukan kata kerja. Nah, maka kita bisa lihat bahwa kalimat ini kehilangan kata kerja. Nah, ya, so the sentence, ya, miss the verb. Kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Nah, harusnya kalau jika ingin ini kalimat menjadi struktur yang benar, maka my best friend is always helpful with the problem. Sahabat saya selalu membantu dalam masalah. Tiap adanya masalah. Nah, maka jawabannya adalah incorrect. Nah, number two, kenapa jawabannya benar? Pertama, kita cari subjeknya. Subjeknya benar adalah the bus schedule. Nah, ini adalah subjeknya. Nah, kemudian ada kata kerja di situ ada. Ingat tadi Miss Fitra di video sebelumnya sudah bilang bahwa kata kerja tunggal, nah yang dimana di sini tidak ada S-nya ya, tidak diakhiri huruf S, ya, selalu diikuti oleh kata kerjanya yang berdesis, kata kerjanya yang berakhiran huruf S. Nah, maka kita juga bisa tahu bahwa ini adalah verb, kata kerja, dan kalimat ini sudah consist of subject and verb. So, number two is correct. Nah, ya oke. Now, let's move to number three. Sekarang ada accidentally. Nah, tadi di video sebelumnya, Miss Fitra sempat bilang sesuatu yang berakhiran ly, seingat apa? Iya, ly adalah adverb ya atau kata keterangan dan tidak bisa jadi subjek. Kemudian di sini ada drop. Tentu ya drop ini adalah bentuk kata kerja. Nah, di sini maka kita ada verb. Nah, the glass on the floor itu adalah objek keterangan. Nah, ya, oke. Ah, tentunya tidak bisa dijadikan subjek. Nah, sekarang kita bisa tahu bahwa kalimat ini ada yang hilang. What is missing? The missing one, what missing is the subject. Ya, kecuali kalimatnya menjadi seperti ini. Julia accidentally dropped the glass on the floor yesterday dan sebagainya. Ya, oke. Okay. So accidentally Julia just dropped the glass on the floor. Nah, pokoknya sesuatu yang sudah terjadi karena ini verbnya itu ditandai dengan ed yang dimana itu artinya verb dalam bentuk lampau. Ya, oke, makanya ini info. Nah, sekarang number four. Let's move to number four. The customer paying the clerk for the clothes. Nah, student di sini kita bisa lihat ya. Di sini apakah ada subjek? Ada Miss the customer. Customer itu adalah orang ya, maka dia adalah bisa jadi subjek. Nah, Miss ini paying, paying bukannya kata kerja ya dalam bentuk ing. Nah, student mungkin memang akan ada penjelasan yang butuh dalam video yang dengan durasi lebih panjang ya. Tapi yang jelas jika ada kata kerja berakhiran ing, jika dia tidak accompanied by to be form, nah ya tidak ditemani oleh form berbentuk to be, baik itu is MR, be, atau juga was were, maka dia akan menjadi kata sifat seperti itu. Ya,
Jadi di customer paying ini masih menjadi kata sifat paying-nya karena dia tidak ditemani to be. Ya, to be itu bisa is are, be, dan juga was were. Nah, kemudian ada the clerk for the clothes. Nah, ya, pegawai untuk bajunya. Nah, jadi pembeli gitu ya membayar pegawai untuk baju yang dibeli. Nah, tapi sayangnya nih di sini tidak ada apa kerja student. Nah, ya, jadi maka harusnya ditemani oleh to be ya. Ya, jadi customer sedang membayar gitu ya pegawai untuk baju yang dibelinya. Maka ini adalah incorrect. Oke, selanjutnya number five. Ya, subjeknya apa? Benar, subjeknya adalah the professor. The professor is the subject. Nah, handed the syllabus to the student. To the student, ya, the syllable to the student adalah objek preposisi. Ya, sedangkan kalau untuk handed itu artinya adalah menangani atau memberikan. Sekarang, kita sudah tahu the sentence consists of subject and verb. Nah, ya, so it means number five is correct. Oke, ya. Now student, let's move to number six. Nah, sekarang di number six ada each day practice the piano for hours. Nah, tentunya kata atau kata-kata yang berada di setelah kata kerja itu tentunya objek studentnya. Nah, maka practice di sini adalah kata kerja. Nah, tapi bagaimana Miss dengan each day? Nah, tentunya sesuatu yang ada each day, kemudian each time, gitu. Artinya setiap hari, setiap waktu. Nah, maka itu adalah kata keterangan student, adverb of time. Di mana kata keterangan tidak bisa dijadikan subjek. Nah, maka harusnya each day ini harusnya ada subjek di sini. Contohnya, each day Julia. Nah, tapi praktisnya juga tentunya tidak boleh pakai ed ya. Karena kalau misalnya pakai ed itu artinya bentuk lampau sudah terjadi. Maka harusnya kalau untuk menjadi kalimat struktur yang benar adalah each day Julia practices the piano for hours. Seperti itu. Yaitu jika jadi kalimat yang benar. Tapi yang jelas kalimat ini menjadi salah karena tidak ada subjeknya. Ingat ya, tidak ada subjeknya. Maka jawabannya adalah totally incorrect. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, Fitria clear dulu ya, karena untuk apa namanya bisa digeser nih bisa di scroll down ini harus di clear dulu ya. Oke, sekarang number seven. Nah, sekarang number seven student, the basketball player. Ingat, Miss Fitria meminta tadi untuk cari subjek dan juga verb. Maka the basketball player ini orang ya, pasti dia adalah subjek. Lalu bagaimana Miss dengan toss? Nah, ya toss the ball. Nah, ini toss adalah kata kerja. Nah, ya, dari mana kita bisa tahu ini kata kerja? Ada bentuk ed-nya. Nah, ya, oke. Nah, maka karena this sentence already consists of subject and verb, maka kalimat ini adalah benar. Nah, sekarang number eight, the new student in the class very talkative and friendly. Nah, di sini the new student in the class, tentu ya kita bisa tahu bahwa ini orang, maka dia adalah subjek. Nah, tapi gimana Miss? In the class tidak bisa jadi subjek karena ini adalah preposisi. Sedangkan talkative dan friendly adalah kata sifat. Nah, jadi apa nih yang kurang? Sayang banget ya, sebenarnya kalimat ini sudah bagus. Tapi, sorry, adjektif. Tapi sayangnya kalimat ini kekurangan kata kerja. So, it should be this new student in the class is very talkative and friendly. Ya, maka jawabannya adalah incorrect. Nah, sekarang let's move to number nine. Walking with the children to school. Nah, coba deh kalian lihat dan ubah ke dalam bahasa Indonesia. Berjalan dengan anak-anak ke sekolah. Nah, tapi ada yang aneh ya. Karena siapa yang berjalan? Seperti itu ya. Have to know who is walking with the children to school. Ya, because who is answer the subject. Who itu menjawab subjeknya. Maka tentu kalimat ini kekurangan subjek. Tapi jika memang ada subjeknya, contohnya mother walking with the children to school, apakah benar? Tetap salah karena tidak ada tidak ada kata kerja, tidak ada verb. Tadi Miss Fitria bilang bahwa jika ada verb in, jika dia ingin menjadi bagian dari kata kerja, maka dia harus ditambahi oleh form to be.
Jika dia berdiri sendiri tanpa tanpa is and are, maka dia menjadi adjective, ya. Maka jika mau benar, the mother is walking atau Julia is walking with the children to school. Tapi jika Julia walking with the children to school saja juga salah. So number 9 is incorrect. Nah, now let's move to number 10. The whales headed south for the winter. Nah, the whales itu apa student ya? Iya, the whales adalah subject. Nah, and you know ini masuknya. Nah, sedangkan headed itu artinya adalah menuju. Headed south for winter, ya. Verb. Nah, ini for winter adalah objek preposisi. Ini adalah keterangan, ya. Nah, maka karena kita bisa tahu dari kalimat ini sudah consist of subject and verb dan ini juga agree ya karena ini adalah bentuk plural gitu ya. Dan juga kalau seandainya bentuk plural eh, kata kerjanya tidak harus berubah seperti itu ya mau dia singular atau plural jika bentuknya past tense atau form ya form past form maka subjeknya tidak mengubah kata kerja. Maka the whales ikan paus menuju selatan di saat musim dingin. The whales headed south for winter is correct because it only consists of subject dan verb. Ya, baik student ya. Kalau begitu itu saja pembahasan TOEFL kita hari ini. Jika memang masih ada yang kurang dimengerti, kalian bisa leave your comment below. Saya akan mengusahakan untuk menjawab pertanyaan kalian secepat mungkin. Terima kasih sudah klik video ini. I'll see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.